Kesaksian tentang saya ya, kalau saya adalah produk papa mama yang bukan orang percaya masa kecilnya, dan kemudian dari kelas 2 SD dah, sekitar umur 8 tahun, saya bisa ikut sekolah minggu dengan kesadaran sendiri. Kadang-kadang pikir, sekarang saya lihat anak-anak umur 8 tahun, mungkin teman-teman di luar sana bisa bayangkan anak-anak 8 tahun itu seperti apa gitu ya. Itu bisa pergi ke sekolah minggu sendiri, saya rasa sangat mengagumkan ya. Saya cerita begini bukan untuk memuji diri saya sendiri, karena di ujungnya ada satu cerita di mana saya jatuh, teman-teman. Saya mulai SMP, saya main disco, dan kemudian SMA 2-nya, saya sudah jadi disc jockey profesional. Artinya profesional ya, saya bekerja setiap hari dan saya dapat gaji gitu. Jadi bukan cuma buat iseng-iseng lagi gitu. Saya pengen tunjukin koleksi foto saya yang waktu saya bikin umur 23 tahun. Oke, ini ada penyanyi Stevie B. Saya sangat favorit waktu jadi DJ mainin lagu-lagu koleksi dia. Dia datang ke Indonesia dan saya kebetulan saat itu bekerja sebagai asisten direktur marketing. Saya ngurusin tiket penjualannya, saya melakukan promosinya. Sehingga ketika dia datang, saya bisa dekat sama dia, terus minta tanda tangan sama dia. Itu di meja Stevie B lagi tanda tangan. Kemudian di bawah itu, saya lagi ikut lomba DJ se-DKI Jakarta. Itu ada satu disco yang sangat happening banget saat itu, namanya Stardust Discotheque. Itu lagi penyisian. Kemudian yang di bawahnya adalah lomba DJ Indonesia Junior. Saya paling baru umur 20 atau 21 tahun, itu tahun 88. Dan di bawahnya juga di dalam event yang sama, tapi yang bawahnya itu yang rambut saya kuning dan biru, itu adalah babak penyisiannya ya. Dan ini udah lebih gede lagi dah, udah umur 23 atau umur 24 gitu. Saya menjadi DJ itu eranya SMA 2, mungkin usianya sekitar 17-18 tahun. Dan saat saya nge-DJ, mungkin saya orangnya agak sedikit banyak ngobrol ataupun seneng ngomong di depan umum gitu ya. Saya banyak ditunjuk sebagai chief DJ, kemudian DJ koordinator, kemudian saya menjadi marketing manager, marketing assistant director. Itu adalah posisi terakhir di dunia entertainment. Dan yang surprise ketika tahun 96 menjelang saya pensiun di era nge-DJ, saya diundang sama keluarga dari Kerajaan Brunei Darussalam. Dia bikin private party di Komplek Istana Nurul Iman saat itu 24 Februari 1996. Jadi saya tuh juga sangat senang, ternyata saat itu biasanya mereka undang DJ-DJ dari Malaysia, dari negara lain. Hari itu yang dari Indonesia, saya yang diundang gitu. Jadi ada duta besar datang, ada private party, kita makan malam, mainin musik untuk mereka, dan itu terjadi di tahun 1996. Ada satu ayat yang buat saya ini begitu menguatkan, yaitu 1 Korintus 15 ayat 33 gitu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya melihat kenapa saya SD bisa ikut di sekolah minggu, tiba-tiba SMP, kemudian saya bisa menjadi disc jockey, dan akhirnya saya bisa terjatuh di dalam banyak hal dosa yang saya lakukan gitu. Pekerjaan DJ-nya nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah, tapi pergaulannya yang dimiliki. Kalau ilustrasi saya mau bicara sama teman-teman ya. Teman-teman kalau tahu ada satu telur, rendam aja di air asin. Itu sampai ke dalam dia punya putih telurnya sampai kuning telurnya, itu pasti ikut asin. Kenapa? Karena dia ada di dalam air asin terus-terusan gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga bermain dengan nelayan yang biasa dia memancing ikan, pasti saya percaya pulang pun kita bau amis ya. Karena yang kita bilang itu adalah satu pergaulan. Nah, di Alkitab jelas di 1 Korintus 15 ayat 33 ini berkata bahwa janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik gitu. Nah, singkat cerita, ketika saya melakukan banyak dosa gitu, saya bertobat tahun 1998. Jadi di era saya nge-DJ nih teman-teman, jangan bilang cuma sekedar merokok, kemudian minuman keras, kemudian juga jatuh dalam hubungan seks bebas, dan semua banyak dosa yang dilakukan di sana gitu. Tapi ketika tahun 98 bertobat, saya terima justru kebenaran yang daripada Tuhan adalah di 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Karena saya kecil sudah ikut sekolah minggu. Tadi kan saya cerita bahwa saya dengan kesadaran sendiri
kelas 2 SD umur 8 saya bisa sekolah minggu, padahal papa mama nggak ngajarin karena papa mama bukan orang percaya kan. Dan ketika saya ketemu ayat itu, saya merasa bahwa wow, kenapa saya bisa izinkan rumahnya Tuhan dengan saya merusak tubuh saya sendiri gitu. Saya punya anak saat ini yang paling besar, sudah remaja, dan dia berkata, "Pi, mendingan rusak dulu mudanya gitu ya, terus kemudian tuanya bertobat, daripada awalnya baik gitu ya, SD nggak apa-apa, SMP nggak apa-apa, SMA nggak apa-apa, terus kemudian ujungnya baru rusak." Dia bilang begitu. Jadi mendingan mudanya rusak dulu, tuanya bertobat. Saya bilang balik lagi ke tadi, jangan sesat. Karena kita hidup, kita kan nggak boleh sesat. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau kita mudanya sudah bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kenapa tuanya kita mesti terjatuh gitu? Tapi kalau misalnya kita mudanya sudah rusak, tuanya bisa bertobat, itu kasih karunia. Daripada kalau misalnya nanti nggak keburu, itu bukannya malah menjadi celaka buat diri kita. Berapa banyak teman-teman saya DJ yang sudah overdosis? Dia sudah meninggal ataupun dia menjadi cacat. Jadi teman-teman, saya merasa kalau kita mudanya bisa baik, harusnya tuanya juga bisa baik. Kalau kita mudanya baik, tuanya rusak, berarti ada sesuatu yang salah dalam inputnya. Berarti ada yang salah di dalam pergaulannya. Saya ada ngobrol sama anak saya yang paling besar. Dia bilang, "Pi, kalau gitu papi enak ya, mudanya sudah nakal, sudah sempat merasakan hal-hal yang istilahnya pesta-pesta dunia, tuanya bertobat. Daripada mudanya dia baik-baik aja, SD baik, SMP baik, SMA baik, kuliah baik. Tiba-tiba dia buka, katakan toko handphone, kemudian banyak pelanggan-pelanggannya dari orang-orang yang dunia entertain misalnya. Terus kemudian dia jatuh, rumah tangganya berantakan. Daripada seperti itu ya Pi, saya bilang salah. Itu artinya itu sesat. Galatia 6 ada bilang jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau orang itu sudah bisa hidup kudus, SD hidup kudus, SMP hidup kudus, SMA hidup kudus, kenapa ujungnya jatuh? Pasti ada salah satu input yang tidak beres di dalam hidup dia. Dia perlu untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga gitu. Kalau misalnya anak saya bilang seperti saya memang bersyukur kepada Tuhan. Jujur, itu adalah sebuah kasih karunia ataupun anugerah yang Tuhan kasih kan. Nggak semua orang punya kesempatan juga, karena di luar sana ada yang mudanya rusak, suka balap-balapan, kemudian kecelakaan, kemudian dia sudah meninggal. Ada yang kena narkoba, kemudian meninggalnya karena overdosis. Jadi banyak hal yang mudanya rusak, belum tentu ujungnya keburu untuk bertobat. Kalau nggak keburu gimana? Siapa yang rugi? Mungkin orang tua kita berasa rugi, kita udah nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan juga akan sangat sedih. Saya punya iman akan berkata seperti itu gitu. Ada beberapa kebenaran-kebenaran yang perlu saya mau sampaikan kepada teman-teman. Seperti yang tadi anak saya komentar, menurut saya itu kebenaran palsu. Mendingan kita nikmati dulu dunia. Mendingan kita rusak dulu, belakangannya baru bertobat. Mendingan kita muda begini begitu, tuanya baru kita ke gereja gitu. Menurut saya itu kebenaran palsu. Berapa banyak kebenaran palsu yang kita hadapi gitu. Siapa yang pernah nonton Mission Impossible kemarin yang Tom Cruise main, kemudian ceritanya ada istrinya, dan karena cintanya sama istrinya tuh dilepas supaya jangan bahaya, akhirnya istrinya menikah lagi dengan orang lain gitu. Menurut saya itu kebenaran palsu gitu. Sekali menikah ya udah, untuk seterusnya menikah, itu untuk iman kepercayaan kita kan teman-teman gitu. Tuhan membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan jangan diceraikan oleh tangan manusia. Dan kita sangat jelas, sangat confirm bahwa Tuhan mempersatukan pria dan wanita. Itu semua adalah kebenaran yang memang benar. Ada, kita ketemukan kalau kita rajin baca firman Tuhan. Tapi kalau kebenaran, karena kita cinta nggak miliki nggak apa-apa, dia asal bisa bahagia sama orang itu nggak apa-apa. Menurut saya itu kan kebenaran palsu teman-teman. Ada lagi orang di Hong Kong sana atau di Tiongkok sana berkata, Ming Tian Hui Ken Hao. Ming Tian Hui Ken Hao itu artinya hari besok pasti lebih baik. Tomorrow will be better. Saya nggak bicara itu kebenaran palsu atau enggak, tapi itu adalah satu falsafah-falsafah yang
belum tentu kebenaran dengan firman, sesuai dengan firman Tuhan kan. Memang yakin, kamu yakin kalau besok pasti lebih baik? Kan belum tentu. Tapi ada satu kebenaran yang dipegang, tomorrow will be better. Nah, bagaimana kalau kebenaran itu ternyata kebenaran yang palsu? Ketika ada kebenaran yang palsu, teman-teman, tertanam di dalam hati kita, itu kita perlu lepaskan. Siapa yang bisa lepaskan? Yang bisa lepaskan adalah kebenaran dari firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Dari mana kita bisa tahu firman Tuhan? Mau nggak mau jawabannya cuma di baca firman Tuhan. Saya sangat setuju dengan berdoa dan berjaga-jaga. Kalau bicara berdoa, kita pasti berdoa. Tapi kalau nggak ada firman Tuhannya, apa yang didoain teman-teman? Apakah setiap hari cuma bilang, Tuhan, Kiting mau tidur, jaga Kiting tidur ya, amin. Besok kita doa begitu lagi, Tuhan, Kiting mau tidur, jaga Kiting ya, amin. Nggak ada firman Tuhan yang kamu dapat. Sehingga lama-lama doa itu menjadi kering. Firman Tuhannya perlu, makanya ada kata-kata berdoa dan berjaga-jaga. Ketika ada sesuatu kebenaran palsu, itu mesti dilepaskan dengan kita mengetahui kebenaran. Ada kebenaran palsu yang saya terima. Dan saya bersyukur kalau saya ada pemurid yang mendampingi saya sehingga saya boleh tahu bahwa itu palsu. Ternyata saya tidak mengampuni kepada kakak-kakak saya gitu. Saya adalah anak paling kecil. Saya punya kakak-kakak itu di atas saya, umurnya bedanya cukup jauh. Sehingga saya dari kecil saya suka dibully ataupun nggak dianggap di rumah seperti nobody gitu. Dan itu yang membuat saya lari dari rumah, makanya saya bisa jadi DJ gitu. Kebenaran palsu itu yang mesti dilepaskan bahwa sebenarnya hidup saya sangat berharga. Bahwa sebenarnya Tuhan cinta sama saya, saking cintanya sama saya, Dia sengaja datang ke dunia sebagai manusia dan Dia mati untuk nebus hidup saya gitu. Jadi saya nggak mau terima kebohongan lagi atau kebenaran palsu. Caranya gimana? Lepaskan. Maafkan. Itu yang saya saksikan gitu. Ketika saya tidak lepaskan, saya orangnya gampang tertolak. Saya gampang marah karena kan saya di rumah saya rasa saya hidup sendiri ya. Saya berontak terhadap otoritas. Setiap kerja di satu tempat, saya gampang bentrok dengan manajer atau pimpinan atau siapapun karena saya merasa kalau halnya nggak benar, saya langsung datang, saya langsung frontal gitu teman-teman. Jadi ketika saya lepaskan pengampunan, ada ayat yang menguatkan yaitu di Markus 11 ayat 26. Markus 11 ayat 26 berkata, "Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Jadi kalau kita tidak ampuni, bagaimana Tuhan bisa mengampuni gitu? Tapi begitu kita berani untuk mengampuni, ambil satu action, ambil satu tindakan, kemauan kita untuk kita keluarin, untuk kita ampuni. Ada satu ayat di Lukas 7 ayat 47 bilang, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Jadi saya berkata teman-teman, apabila kita mau mengampuni, kita juga dosa yang banyak itu pasti diampuni. Tapi kalau kita sedikit juga mengampuni, kita juga akan sedikit berbuat kasih. Jadi saya mau sama teman-teman melalui channel Insight hari ini, saya mau encourage teman-teman semua untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Dan ambil sekarang renungan, saya rasa banyak sekali dengan kemajuan dunia teknologi, kamu tinggal download apps, Alkitab, kemudian renungan harian, kamu mulai baca di sana ada keterangan-keterangan juga. Jadi bukan cuma sekedar kita baca ayat, kita tidak tahu apa yang kita mengerti, tapi melalui renungan itu kita akan sedikit demi sedikit kita akan terus maju menjadi orang yang selalu dimenangkan, keluar dari pemenang. Terima kasih.